Allahu 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 Allah. Kalau orang bertaubat, ada banyak manfaat yang dia dapat. Yang pertama, dia dijamin masuk surga kalau mati. Allah berfirman dalam surah Maryam, surah nomor 19 ayat 60, tentang orang yang taubat kalau mati dijamin masuk surga. Surga ini tempat abadi, teman-teman sekalian. Kata Nabi SAW, surga itu tempat yang abadi. Tidak ada lagi capek, nggak ada gangguan orang, tidak ada letih, tidak ada beringus, tidak ada buang air besar, tidak ada buang air kecil. Semua makanan dan minuman yang dimakan oleh ahli surga yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Semua laki-laki seperti ayahnya Adam 60 siku ke langit, semua perempuan seperti ibunya Hawa 40 siku ke langit. Umur mereka 33 tahun, tidak bertambah sehari, tidak berkurang sehari. Kalau ada kakek kita meninggal umur 100 tahun, nenek kita 90 tahun, ketemu 33 tahun. Kalau ada cucu kita atau anak kita meninggal umur 2 bulan, ketemu 33 tahun. Tidak bertambah sehari, tidak berkurang. Tempat abadi. Target kita memang surga. Karena Allah ciptakan Adam AS kakek ayah kita untuk ke surga. Kita turun sebentar, lalu kita kembali ke sana. Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 60 tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudhlamuna syai'a. Orang-orang yang taubat lalu beriman sama Allah dan beramal saleh, sibuk setelah itu dengan amal saleh. Tadinya enggak pernah salat, sekarang salat, gitu kan. Beramal saleh. Maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya sedikit pun. Jelas jaminan akan masuk ke dalam surga. Kemudian teman-teman sekalian, dalam surah At-Tahrim, surah nomor 66 ayat 8, Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anharu tajri min tahtiha al-anharu yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim alaina nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian segera dengan taubat nasuha kepada Allah, taubat semurni-murninya. Maka mudah-mudahan Tuhan kalian akan menutupi dan memaafkan kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak akan menghinakan Nabi dan orang-orang beriman yang bersama dengan dia. Sedangkan cahaya mereka pada hari kiamat memancar di hadapan mereka, di sisi kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi jaminan surga maksudnya. Yang kedua, orang taubat teman-teman, dosa-dosanya diganti menjadi pahala. Kalau kita pernah berbuat dosa, kemudian kita taubat nasuha, dosa-dosa yang pernah kita lakukan dari zina, dari khamar, dari apa saja, diganti menjadi pahala oleh Allah. Asal taubat nasuha. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan tentang masalah itu. Surah nomor 25 ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang taubat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka kejahatan mereka diganti oleh Allah menjadi kebajikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 25. Lihat bertubi-tubi Allah ingatkan kepada kita, diganti dosa kita menjadi pahala, menjadi tambahan aset di timbangan amal kita. Asy-Syura surah nomor 42 ayat 25 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa huwal ladzi yaqbalu at-taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Dan dialah yang menerima taubat hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kalian lakukan. Yang ketiga teman-teman, dijanjikan bagi orang yang taubat keberuntungan dan kebahagiaan di dunia. Surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 31 berbicara masalah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر إلا لبؤولتهن أو آبائهن أو آباء بؤولتهن أو أبنائهن أو أبناء بؤولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Katakanlah kepada wanita-wanita yang sudah beriman, setelah mereka tahu mana halal haramnya Allah, hendaklah mereka menahan pandangan dan kemaluan mereka dari yang haram, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak darinya saja, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Jadi wajah sama telapak tangan yang maksimal bisa terlihat secara umum. Dan hendaklah mereka meletakkan kain yang jatuh sampai menutupi dada-dada mereka. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka, maksudnya yang bertua, atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka. Pada perempuan nikah sama duda, punya anak, maka itu jadi mahramnya. Atau saudara-saudara laki-laki mereka, saudara mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, maksudnya keponakan, atau putra-putra saudara perempuan mereka, ponakan dari saudara laki-laki atau saudara perempuan, atau wanita-wanita Islam sesama dengan wanita boleh memperlihatkan, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Jadi misalnya ada seseorang yang sudah sangat tua, laki-laki 80-90 tahun, kerja kebun, bersihin kebun, dia sudah tidak ada keinginan untuk menikah. Maka untuk laki-laki seperti ini dianggap oleh Allah tidak mengapa terlihat sebagian. Yang boleh dilihat oleh mahram itu kan leher ke atas, siku ke bawah, lutut ke bawah, itu. Tapi bagi laki-laki yang sudah sangat tua di sini, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, di bawah 3 tahun, 5 tahun, 10, sebelum balik ya, tapi biasanya di bawah 7 tahun kata ulama. Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Maksudnya zaman dulu perempuan-perempuan itu suka taruh gelang di kakinya. Jadi kalau mereka jalan berbunyi gelang itu, maka laki-laki jadi pandang gitu. Dikatakan, dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Artinya kalau taubat beruntung, kata ulama, beruntung di dunia. Akan kalau buka usaha diuntungkan, kalau menikah akan bahagia, kalau apa saja berteman akan setia, semua akan terbuka. Itu makna beruntung. Di akhirat timbangan amalnya akan menang yang amal baiknya, masuk surga akan dapat tempat yang baik dan seterusnya. Semua akan didapatkan. Juga dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 67 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa asa an yakuna minal muflihin. Siapapun di antara orang-orang yang taubat lalu beriman dan beramal saleh, maka mereka termasuk orang-orang yang akan beruntung. Yang keempat teman-teman, dijamin keimanan dan pahala besar bagi mereka. Allah berfirman tentang masalah itu dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 146. Illal ladzina tabu wa aslahu wa i'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika mahal mu'minin wa sawfa yu'tillahu mu'min ajran 'azima. Kecuali orang-orang yang taubat dari dosa-dosa mereka lalu mereka perbaiki dan berpegang teguh pada agama Allah dan ikhlas mengerjakan agama Allah, patuh setelah itu, maka mereka adalah orang-orang yang bersama orang beriman dan kelak mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Yang kelima, terbebaskan dari hukuman. Tidak akan ada hukuman datang kepada mereka di akhirat. Selamat asal sudah taubat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak sekali dalil, saya angkatkan satu saja, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 11. At-Taubah ayat 11. Allah SWT berfirman, At-Taubah surah nomor 9 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in tabu wa aqamus salata wa atauz zakata fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Jika mereka taubat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kalian seagama,
maka telah kami jelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang beriman. Yang keenam, terhalalkan pendapatan halal bila mereka telah berbuat riba. Jadi misal teman-teman dulu pernah KPR riba, pernah bayar rumah cicilan, pernah bayar motor cicilan, riba, uang riba. Kalau teman-teman dulu belum tahu hukumnya dan sudah terlanjur lunas rumah itu, sudah terlanjur lunas motor itu, atau sementara dicicil pun, sekarang tahu hukumnya, maka yang lalu itu kalau taubat jadi halal. Yang lalu jadi halal. Jadi kalau sudah terlanjur dibayar, udah halal tuh. Kalau sementara KPR, kita bisa lunasin, bagus. Kalau tidak, lanjutkan cicilannya, tapi tidak buka pintu riba baru. Yang sudah terlanjur dicicilnya jadi halal buat kita. Allah menyebutkan masalah itu, jadi judulnya terhalalkan pendapatan haram bila riba. Surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 275. Ini teman-teman hafal baik-baik surah ini, surah nomor 275. Setiap orang tanya masalah riba, kembalikan Al-Baqarah 275. Al-Baqarah 275. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa amru ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Teman-teman sekalian, ini jangan dianggap remeh ya. Saya selalu nasihatin jemaah saya di Jakarta. Kalau Bapak Ibu sudah tahu riba, berhenti. Kalau sudah tahu tetap ngotot, Allah mengancam dengan penyakit gila nih. Dan subhanallah, kebanyakan mereka yang tetap ngotot dengan riba kalau sudah tahu, pasti hidupnya stres berat. Dalam kondisi mendekati gila atau bahkan jadi gila. Banyak. Ini bahaya sekali. Allah bilang, orang-orang yang tetap ngotot makan riba, sudah tahu hukumnya, tidak dapat berdiri melainkan seperti orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu karena mereka mengatakan bahwasanya jual beli sama saja dengan riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti, langsung tidak mau lagi lanjutin riba itu, atau berhenti, maka baginya yang telah diambil dulu, rumah yang sudah di KPR, ya, kemudian apa yang sudah berjalan dulu, motor segala mobil, sudah halal kata Allah. Sebelum datang larangan, asal dia belum tahu waktu itu. Dan urusannya, kalau dia bohong, kembali kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, setelah datang hukum padanya, maka orang ini adalah penghuni-penghuni neraka, dan mereka akan kekal di dalamnya. Baik teman-teman sekalian, manfaat selanjutnya dijamin rezeki. Orang yang taubat akan terbuka rezekinya. Allah berfirman dalam surah Nuh, bagi orang yang belum punya anak, di sini yang hadir sudah lama nikah nggak punya anak, bagi orang yang sudah lama kerja nggak kaya-kaya, bagi orang yang sudah lama berobat tidak pernah sembuh, dengar baik-baik. Allah berfirman dalam surah Nuh, surah nomor 71 ayat 10 sampai ayat 12. Nabi Nuh berkata pada kaumnya, Allah kekalkan dalam Al-Quran, Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata kepada kaumku, mohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, sungguhnya dia maha menerima ampunan. Apa gunanya? Yursilis sama alaikum midrara. Dia akan mengirimkan hujan yang lebat untuk kalian dari langit. Hujan kalau lebat, tanah jadi subur. Yang dimaksud dengan makna lain adalah Allah akan turunkan dari langit rezeki bertubi-tubi, non-stop, terus datang. Terus tambah lagi, wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dia pasti dengan taubat kalian itu memperbanyak harta dan anak-anak kalian, dan mengadakan untuk kalian kebun-kebun, dan mengadakan pula untuk kalian sungai-sungai. Pernah datang orang ke Hasan Basri, ulama tabi'in mengatakan, 3 orang datang. Yang satu bilang, Imam, hai Kiai, saya sudah lama sekali menikah dengan istri saya ini, tidak pernah punya anak. Sudah ikhtiar, sudah ke tabib, sudah ini, tapi belum datang juga anak saya. Apa saran anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Perbanyak ya, terus astagfirullah, astagfirullah, non-stop. Jangan berhenti mengucapin kalimat ini. Masuk orang yang kedua, atau orang itu yang pertama sudah pergi, orang kedua masuk. Orang kedua mengatakan, hai Imam, saya sudah lama bekerja,
banting tulang tidak pernah kaya seperti orang ini. Ditunjuk orang kaya di kampungnya. Kalau kita di Denpasar ini, itu orang kaya di Denpasar, saya belum bisa kaya seperti dia. Saya sudah ikhtiar, sudah coba usahain usahanya tapi tidak bisa. Apa saran Anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Lalu kemudian masuk orang ketiga, mengatakan, hai Imam, saya sudah lama sakit, di perut saya ada penyakit, setiap saya kesakitan, melingkar-lingkar kesakitan, sudah berobat sana sini nggak pernah sembuh. Apa saran Anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Pulanglah 3 orang itu. Istri Hasan Basri tanya, hai suamiku. 3 orang itu bertanya, mungkin yang satu butuh tabib, yang satu butuh obat, yang satu butuh modal. Kenapa Anda cuma suruh istighfar? Kata Hasan Basri, tidakkah kau baca firman Allah tadi yang kita bacain, surah Nuh ayat surah nomor 71 ayat 10 sampai ayat 12. Nuh berkata, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, karena dia maha menerima taubat hamba-hambanya. Niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat, rezeki bertubi-tubi, dan memperbanyak harta, juga anak-anak kalian, dan melebatkan kebun-kebun kalian, juga memperbanyak sungai-sungai buat kalian, ngalir sungai yang bisa dipakai. Jadi menentukan rezeki teman-teman. Orang yang taubat yang terakhir, yang ke-8 yang dapat adalah jaminan Allah berikan kekuatan. Yang makna lain adalah tidak akan pernah sakit. Orang yang biasa taubat, nasuha, itu para ulama-ulama sampai akhir hidup. Belum pernah ada sejarah teman-teman sekalian orang-orang soleh mati kena penyakit kronis. Selalu matinya mereka dalam keadaan tenang, senyum, ada sakit ringan. Allah menjanjikan orang yang taubat dikasih kekuatan, kemenangan, kesembuhan dari penyakit. Banyak orang tadinya penyakitnya banyak, begitu taubat nasuha, betul-betul beribadah sama Allah jadi sembuh semuanya. Allah berfirman dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis sama alaikum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallu mujrimin. Nabi Hud berkata kepada kaumnya, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya dia akan menurunkan hujan yang sangat deras untuk kalian, dan dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatan-kekuatan kalian, kesembuhan di atas kesembuhan-kesembuhan kalian, dan janganlah kalian berpaling dengan berbuat dosa. Ini 8 manfaat orang yang taubat.